Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam episode Samsul Menyapa, yang pada kali ini kita akan membahas isu spesial yang berhubungan dengan adanya kegiatan pergantian tahun baru yang dilaksanakan oleh sementara orang, meskipun sebenarnya perhitungan tahun baru tersebut masih menimbulkan banyak kontroversi karena simpang siurnya informasi dan catatan-catatan sejarah yang berkaitan dengan penetapan awal tahun. Sebenarnya penetapan 1 Januari sebagai awal tahun tidak berhubungan secara langsung dengan ideologi dari agama manapun juga, karena penetapan tahun baru ini sudah dimulai 2000 sebelum Masehi, di masa kekuasaan Mesir kuno. Dan kemudian penanggalan inilah yang diadopsi oleh Kekaisaran Romawi, yang pada hari ini kita kenal sebagai penanggalan Masehi. Menggunakan penanggalan ini sebagai nama yang dinisbatkan kepada Masehi atau Al-Masih membawa kita kepada kesimpulan seakan-akan penanggalan ini berhubungan erat dengan lahirnya Isa Al-Masih. Padahal sebagaimana yang kita tahu bahwa Isa Al-Masih lahir pada tahun 6 SM, yang berarti bahwa dimulainya penanggalan 1 Masehi tidak bersamaan dengan kelahiran Nabi Isa. Dengan kata lain, penanggalan tersebut tidak dimulai atau tidak menggunakan momentum kelahiran Nabi Isa sebagai awal tahun. Saudara sekalian, dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwa penanggalan 1 Januari ini tidak memiliki legitimasi dan landasan yang kuat untuk dijadikan bukan hanya sekedar perhitungan awal tahun, akan tetapi juga ketika kita kaitkan dengan doktrin yang berhubungan dengan keyakinan tertentu. Karena ada sementara pihak yang justru melakukan perayaan keagamaan sempena dengan adanya pergantian tahun baru tersebut. Meskipun demikian, ini juga masih dalam konteks telaah yang memerlukan lebih lanjut kajian seksama, penelitian yang mendalam terkait dengan informasi dan data-data yang mendukung berbagai pendapat yang saling bertabrakan tersebut. Kembali kita ke masalah kaitan antara
pergantian tahun Masehi dengan Al-Masih itu sendiri. Kalau kita telisik sejarah, maka dapat kita simpulkan bahwa Nabi Isa, meskipun ia lahir di Palestina, tepatnya di Nazaret. Nazaret ini sebuah pemukiman yang berada di wilayah Palestina, sekitar 157 km dari Baitul Maqdis atau dari pusat ibu kota Yerusalem. Jadi Nabi Isa itu dilahirkan di Nazaret. Meskipun demikian, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa itu justru populer dan menjadi agama yang paling banyak dianut justru di pusat kekuasaan Romawi. Apalagi dengan ditetapkannya agama ini sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Kalau kita lihat latar belakang sosio politik yang berkembang saat itu, di mana Nabi Isa lahir hampir bersamaan dengan diangkatnya atau terjadinya pergantian kaisar di Romawi yang pada saat itu dijabat oleh Tiberius. Beliaulah yang menjadi kaisar saat dimana Nabi Isa itu lahir. Meski demikian, nama Nabi Isa itu tidak dikenal di dalam panggung politik Kekaisaran Romawi pada saat itu, karena Nabi Isa hanyalah merupakan pemain lokal yang namanya disebut-sebut hanya di provinsi Galatia, salah satu daerah di Palestina yang menjadi wilayah koloni daripada Kekaisaran Romawi. Nah, sampai di sini kita menjadi tahu bahwa hampir tidak dapat kita hubungkan antara kebijakan yang dibuat oleh Romawi untuk menetapkan tanggal 1 Januari sebagai pergantian tahun dengan hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Saya kira kajian kita cukupkan sampai di sini, dan pada episode yang akan datang akan kita lakukan pendalaman lebih lanjut lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Isa dan hubungannya dengan ideologi atau agama yang berkembang yang dinisbatkan kepada beliau, meski beliau sebenarnya tidak pernah mengisbat terhadap keyakinan-keyakinan yang datang kemudian setelah beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.